Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra ayat 26 sampai 30. Kemarin ayat sebelumnya membahas tentang bakti kepada orang tua. Mulai dari ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, sampai doa yang sering kita baca di ayat yang ke 24 wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah membahas bakti berbuat baik pada orang tua, selanjutnya yang dibahas adalah wa'ati, dan tunaikanlah atau berikanlah zal qurba kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat, haqqahu, haknya. Setelah itu wal miskina, orang miskin, wa benas sabil, dan ibnu sabil, orang musafir. Wala tubadzir tabdzira. Udah menjadi bahasa Indonesia. Wala tubadzir, jangan boros. Tabdzira, dengan sebenar-benarnya boros. Ayat ini memberikan petunjuk pada kita bahwa setelah baik kepada orang tua, orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik adalah orang yang punya hubungan kerabat, entah kakak, entah adik, entah paman, tante, dan seterusnya. Atau seandainya kita mau menyalurkan rezeki, entah berupa zakat, entah berupa fidyah, entah berupa apalah namanya, maka yang paling didahulukan adalah yang punya hubungan kerabat dengan kita. Misalnya kemarin Ramadan ada utang puasa, belum sempat bayar. Lah kebetulan ada rezeki mau fidyah, maka fidyah itu yang paling afdol diberikan dzal qurba, orang yang punya hubungan saudara. Ini kadang orang lain dibaik-baikin, saudara sendiri dimusuhin. Keliru. Aturannya dalam Quran wa ati dzal qurba. Setelah orang tua adalah karib kerabat saudara. Karena banyaknya kasus itu ya orang bisa jadi bestie sama orang lain, sama kakak adik musuhan gitu. Iya, ketemu sama adiknya salaman aja dilewatin. Ini lagi ngaji sama-sama di majelis taklim, selesai kan pulang salam-salaman, dilewatin. Padahal saya tahu itu orang itu kakak adik. Nah itu kan keliru besar itu. Sama orang lain bisa kemana-mana berduaan. Oh, sama kakaknya, sama adiknya, mau ponakan malah gak akur. Wah repot ya, repot. Yang paling didahulukan kalau ada apa-apa itu adalah saudara. Kalau ada apa-apa kita ya saudara, kayak selain tetangga kan ya saudara ya. Misal kalau kita sakit dirawat di rumah sakit, tetangga kan paling hanya nengok sesekali ya. Yang nungguin terus ya. Nah, ya keluarga kan ya. Nah iya, masa sama keluarga gak akur kan repot ya. Maka yang paling didahulukan adalah wa'ati dzal qurba, orang yang punya hubungan kerabat. Haqqahu, haknya kerabat apa? Ya kita silaturahim. Yang benar silaturahim apa silaturahmi? Yang benar silaturahim apa silaturahmi? Sama. Tergantung. Memang asalnya itu berbahasa Arab dari kata silaturahim. Tapi karena udah disadur menjadi bahasa Indonesia, menjadi silaturahmi. Ya sama-sama benar, sama-sama benar. Tergantung ditinjau dari bahasa mana. Kalau dari bahasa Arab ya benar silaturahim. Tapi kalau bahasa Indonesia ya silaturahmi. Makanya budaya kita, budaya mudik gitu kan budaya silaturahim, ya silaturahmi.
dibela-belain sampai macet, ngabisin duit nggak sedikit. Ini termasuk ya dalam rangka wa'ati dzal qurba. Walaupun secara teksnya nggak ada dalil, tapi kontekstualnya ada, yaitu memberikan hak kepada saudara kerabat. Yang didahulukan yaitu. Kemudian wal miskin, orang miskin. Definisi miskin itu apa? Miskin, yang disebut miskin itu apa? Yang dapat BLT gitu ya. Yang dapat BLT mah pokoknya asal deket sama RT ya dapat. Kalau jauh ya kadang nggak dapat. Miskin itu kalau definisi fikih adalah orang yang punya penghasilan tapi nggak cukup. Kalau fakir itu memang nggak punya penghasilan. Iya, itu fakir. Fakir itu memang nggak punya penghasilan apa-apa. Dia untuk nyukup kebutuhan sehari-hari, ya pemberian orang lain. Tapi punya kontrakan nggak? Iya. Fakir itu definisinya pokoknya nggak punya penghasilan apa-apa. Pokoknya yo kalau orang Jawa bilang nyagerno di Indonesianya apa ya? Ngarep, bukan ngarep aslinya ya. Dia hanya pokoknya nunggu dikasih orang, itu namanya fakir. Kalau miskin masih punya penghasilan, untuk kebutuhan sehari-hari nggak cukup. Kebutuhannya misalnya 10.000, dia penghasilannya cuma 6.000. Lah ini kategori dalam miskin. Cuma kadang kalau pas lagi ada bantuan ngakunya miskin semua ya. Giliran foto di Facebook buat story kayak semua. Tahu mobilnya siapa dipoto, rumah makan dipoto, padahal nggak tahu lagi ngapain. Miskin. Wa benis sabil, dan orang yang dalam perjalanan musafir. Ini yang ditunaikan haknya urutannya. Jadi kerabat dulu, baru orang miskin, baru musafir. Kemudian wala tubadzir tabdzira, jangan boros. Tabdzira dengan sebenar-benarnya boros. Lah sekarang bedanya boros sama dermawan itu apa? Ya bedanya apa? Sama kayak pelit sama irit, semangat sama serakah. Terus apa tadi? Boros sama dermawan. Bedanya gimana? Nah, gitu. Kalau semangat sama serakah bedanya apa? Semangat sama serakah. Tapi dia tidak mau bekerja untuk orang lain. Itu serakah. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, nanti ibu jawab sendiri. Biasanya budaya di sini nih di Lontar, kalau habis selamatan itu kue yang di piring suruh masukin ke besek nggak? Biasanya di sini saya tanya, ibu-ibu kalau tak selamatan akikahan kek apa kek, lah itu biasanya kue yang selain di besek kan ada yang di piring, lah itu biasanya dimasukin apa enggak? Lah ya yang di piring itu loh dimasukin ke besek apa enggak? Lah ya setelah dimakan Ada sisanya. Contohnya begini, itu kalau budaya saya dulu tinggal di Kesempat, sekarang pindah ke Bojong, tetangganya Bu In. Itu biasanya tuan rumah setelah besek dibagi ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, kue yang di piring silahkan dibawa. Kalau di sini begitu nggak? Tapi enggak, tapi ada yang begitu. Nah, Logikanya sudah diharapkan begitu. ini nanti baru ibu jawab pertanyaan saya. Misalnya ada 2 orang, yang satu ini dia tinggal berdua, suami istri udah pada sepuh-sepuh. Nah, kayak ini sepuh-sepuh kan.
Begitu tuan rumah, ayo silakan masukin, langsung ada jeruk masuk, bolu masuk, lemper masuk, semuanya masuk. Sampai dia pulang jalan nyengser. Nah, dia di rumah tinggal berdua. Dia umpama ibu-ibu ya dia sama suaminya udah pada sepuh, makan udah gak banyak. Lah yang satu bukan, sama-sama masukin juga. Tapi di rumah ia tinggal anaknya 6, mantunya 6, cucunya 12. Nah iya dalam satu rumah isinya banyak. Terus dia masukin semua itu. Yang satu tadi cuma berdua, yang satu banyak. Kira-kira yang contoh yang rakus, yang pertama apa yang kedua? Itu contoh rakus. Wong dia cuma berdua apa aja diambil, namanya rakus. Yang kedua semangat. Wong memang di rumah banyak yang makan. Lah ya yang di rumah banyak, ada anak, mantu, cucu semuanya ngumpul, itu makanan nanti kemakan. Sementara yang contoh pertama tadi mubazir. Lah ini yang pertama ini yang namanya rakus. Padahal kan sama-sama masukin ya. Apa? Pengalaman ya. Begini, kalau kadang kan dalam fikih itu ada namanya al-uruf. Uruf itu kebiasaan. Ya. Nah, makanya saya jelasin dulu nih. Di budaya kita itu di dalam hukum fikih itu ada namanya urfun. Nah, kalau mahasiswi PDU mah tahu lah ya. Uruf itu satu hukum yang diambil dari kebiasaan yang ada. Kalau memang kebiasaan di masyarakat itu kok selesai anggut, ya anggut, artinya halal. Tapi kalau di masyarakat situ kok nggak ada budaya itu, tuan rumah juga nggak nyuruh, ya jangan. Mungkin nanti buat tamu berikutnya, mungkin ya. Tapi kalau di budaya di daerah itu memang berlakunya begitu. Kalau dalam kaidah fikih ada namanya al-adah muhakkamah. Sesuatu yang adat, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Adatnya gimana di situ? Biasanya kalau di sini anggot ya. Anggot. Lah ya kalau di Bojong anggot. Pokoknya kalau lagi bercandaan sama piring-piringnya juga masuk. Yes, pokoknya ngikutin biasanya. Lah sekarang bedanya mubazir boros tadi dengan dermawan. Kalau disebut mubazir itu orang yang mengeluarkan hartanya tapi untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, itu namanya mubazir. Walaupun dia mengeluarkan banyak, tapi kalau tujuannya benar itu tidak disebut mubazir. Umpama setiap hari Rebu ibu-ibu majelis taklim Al-Hidayah pokoknya ditraktir sama dia. Pokoknya habis ngaji ayo makan bakso. Misalnya hari ini di sini Rebu depan sono muter tiap Rebu pokoknya dia traktir terus, tapi kan itu tujuannya baik. Maka itu tidak disebut mubazir, maka disebut itu dermawan. Sahok kalau bahasa Arabnya. Kalau mubazir itu mengeluarkan harta tapi tidak ada tujuan yang benar. Sama-sama ngeluarin duit, sama-sama traktir, tapi yang satu traktir bakso, satu traktir yang diminum langsung deyeng-deyeng nyemplung bot. Lah iya, itu namanya mubazir. Umpama saya kasih contoh, umpama punya anak segitu nih. Bentar-bentar minta jajan, bentar-bentar minta jajan. Ibu nyebutnya boros apa? Kebiasaan anak. Lah iya nyebutnya jajan mulu. Boros. Nah gitu ya. Nah gitu. Itu kalau kata bapak saya malah diomelin. Walaupun nggak dimakan, walaupun dia nggak dimakan kan emaknya yang makan sama bapaknya. Nerusin. Kata bapak saya dulu begini.
Kalau memang kita punya ada rezeki, kalau anak minta kasih, daripada nanti anak minta ke orang lain. Jangan sampai anak kita itu lebih membanggakan orang lain daripada membanggakan orang tuanya. Well, kalau memang ada, kalau nggak ada ya gimana lagi. Bahkan saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha itu, kalau memang anak kita ini minta jajan, kasih aja lah. Niatin nyedekain yang jualan. Yang jualan misalnya kadang ada jualan kekok ngelewat. Misalnya memang dari pagi belum laku, lah kebetulan anak kita beli. Walaupun tak mungkin dimakan kok enggak, betapa senangnya itu tukang jualan ya. Tukang jualan itu kadang kalau dikasih duit dia malah merasa nggak terhormat, tapi ia merasa terhormat ketika dagangannya dibeli. Saya pernah ngalami langsung. Saya di mobil berempat sama teman di perapatan yang dari Kelapa Gading mau nyebrang Rawamangun itu ada tukang jualan air minum tapi kakinya satu pakai tongkat. Nah, saya beli air minum kan harganya yang begini kan cuma 3 ribuan buat 2 ribuan ya. Nah, saya beli 4. Seingat saya pokoknya 3.000 buat 2.500 lah. Seingat saya ya. Lah, pokoknya ketika dia mau kasih kembalian, saya bilang, "Pak, kembaliannya buat Bapak." Oh, dia malah marah. Dia bilang, "Pak, saya ini jualan, saya nggak minta-minta. Kalau memang ini harganya 10.000, ya saya kembalikan 10.000." Dan sementara kadang ada orang yang sehat seger buger, pura-pura buntung, pura-pura buta. Iya dia jawab, saya nggak minta-minta, saya dagang. Kalau memang Bapak mau sedekah sama saya, beli dagangan saya. Oh, ini kan orang-orang terhormat kan model-model begitu. Lah kadang orang yang pura-pura buta ya ono. Jangan boros wala tubadzir tabdzira. Di situ ancamannya, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang-orang pemboros itu temennya, bukannya teman, saudara. Syayatin itu jamak dari kata setan. Kalau setan cuma satu, kalau syayatin banyak setan. Maka pemboros itu saudaranya banyak setan. Teks Qurannya nggak pakai bahasa syaiton loh ya. Syayatin itu kalau satu setan namanya syaitan, tapi kalau banyak syayatin. Kayak alim itu satu orang berilmu, kalau banyak ulama. Syaiton satu setan, tapi kalau banyak syayatin. Lah itu redaksinya orang-orang pemboros itu ikhwanasyayatin, saudara-saudaranya setan. Umpama ini sering perilaku kita nih. Kalau kondangan kadang ngambilnya banyak, yang dimakan dikit, habis itu taruh kolong. Itu kira-kira perilaku apa ini? Ya kalau kita di Bojomu ya banyak yang nyariin buat makanan bebek. Ya asal ada orang hajatan itu ada yang keliling bawa karung buat makanan bebek. Kalau di sini, nah, iya, itu kan perilaku kita kan ya. Kadang ngambilnya, ada ikan ambil, ada kredok ambil, ada ambil, makan dikit doang, habis itu taruh di kolong. Ya kalau memang nggak selera, yo wis lah nggak usah ngambil, biar orang lain yang makan kan gitu ya. Ini kadang nafsunya kayak apa? Giliran makan dikit taruh, wah ini khawatirnya itu termasuk perilaku mubadzir. Khawatirnya gitu ya. Sama lagi, biasanya kalau menjelang buka puasa itu makanan yang ada di pinggir jalan pokoknya dibeli semua. Ada es kelapa beli, es cendol beli, ada gorengan beli, ada pisang hijau beli. Giliran maghrib baru minum teh anget sama pisang hijau sepotong udah kenyang. Lah kalau ini dibagikan ke tetangga, diantarin ke masjid, ke musola yang pada tadarus, alhamdulillah. Kadang enggak. Dan iya yang itu dulu. Khawatirnya itu masuk perilaku mubadzir. Padahal innal mubadzirina
kanu ikhwanas syayatin. Kalau pengen jadi saudaranya setan gampang ternyata ya. Masalah undangan. Ah. Diundang nih terus bawa anak. Terus katanya harus ngomong tuan rumah nih, Bu, saya bawa anak gitu. Kalau nggak ngomong katanya. Iya, bagaimana tuh? Undangannya satu undangan 2 orang. Ya pokoknya saya cuma diundang. Anak ini ceritanya parah. Harus ngomong baik si tuan aja. Nih saya bawa anak. Galak amat sih. Lah ya kok galak amat gitu. Ya udah tahu kalau dia ngundang. Misalnya saya ngundang ibu-ibu kan nggak mungkin datang sendiri kan? Nah, iya. Kalau dia memang niat ngundang, ya harus ikhlas legowo mempersiapkan seandainya orang yang diundang itu bawa pasukan. Kalau nggak ikhlas, tulis saja di undangan hanya untuk 1 orang. Gitu. Ya kecuali kalau memang di undangan itu ada tulisannya undangan hanya untuk 1 orang. Ya iya. Tapi kalau tidak tertulis hanya untuk 1 orang, orang yang undang ya harus ridho, harus legowo, yang diundang itu datang bawa pasukan. Ayo. Ya, pada umumnya kan anak pasti ada. Lah iya makanya mana mungkin datang sendiri, ya kan? Misalnya kayak ibu yang punya anak segini, lo mosok ditinggal? Iya. Ngomongnya masih aku buat. Kebetulan ada. Lah kecuali kalau yang hajatan itu bikin undangan dikasih bacaan undangan hanya untuk 1 orang. Lah kalau enggak bebas. Lah iya. Bebas pokoknya mau bawa 16 kayak bawa 20 kayak. Apalagi kalau undangannya tulisannya Bapak Anto dan keluarga. Boleh ngajak mantu, cucu, buyut, ajak gitu. Lah ya gitu. Yang diajak 16 amplopin 20.000. Ya tekor. Lah iyalah. Makanya tadi itu di awal kan saya katakan al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Adat kebiasaan kalau kondangan sendirian apa? Nah, tapi kan jarang kondangan sendirian kan ya. Lah iya. Lah makanya orang yang undang itu ya harus ridho legowo. Kalau misalnya yang diundang 10, yang datang 20, itu kan udah umum. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu terhadap Tuhannya kafura, sangatlah kufur, ingkar. Lah perilaku mubazir itu termasuk bagian dari kekufuran. Wa imma tu'ridhanna anhum batigha'a rahmatin mir rabbik tarjuha fa kullahum qawlan maysura. Wa imma tu'ridhanna, kalau memang kita berpaling itu maksudnya nggak bisa ngasih. Misalnya ada kerabat datang minta bantuan, kita nggak bisa ngasih. Orang miskin datang minta bantuan, kita nggak bisa ngasih. Itu bahasanya wa imma tu'ridhanna anhum, kalau seandainya kita berpaling dari mereka itu kerabat, miskin, dan ibnu sabil. Maka ibtigha rahmati mir rabbik, padahal kita mau berbuat baik tapi wong nyatanya nggak mampu, nyatanya nggak bisa. Tarjuha, yang kamu harapkan, faqul lahum qawlan maysura, maka jawablah, katakanlah dengan ucapan yang maysura. Maysura itu yang lembut, yang enak. Misalnya ada yang datang, assalamualaikum. Jawablah yang enak, waalaikumsalam, mohon maaf Bu. Udah kan enak yo. Ini kadang assalamualaikum, main tamu lu, maaf. Kalaupun nggak bisa ngasih, jawablah dengan bahasa yang qaulam
maisura. Bahasa yang enak. Ini ada ponakan datang, Bi. Salam dari ibu, ya ada apa? Pinjem duit 200 buat bayar token listrik, triknya udah ngik ngik ngik. Lalu umpama kita sendiri lagi nggak ada, aduh mohon maaf, salam ya buat ibu. Ya sebetulnya ada sih 200, cuman buat kebutuhan rumah hari ini, mohon maaf ya. Kan enak ngomongnya. Ini kadang main tamu lu, minjem mulu, kemarin aja belum dibayar. Pakai bahasa yang qaulan maisura, bahasanya yang enak. Ini kan adab akhlak yang diajarkan oleh Quran. Kalau memang nggak bisa ngasih, yo jawab yang enak. Ini kadang udah nggak ngasih, ngomongnya nyakitin. Kadang ada sih yang ngasih, cuman yang ngomongnya ya pedes juga. Kadang lupa Pak Ustaz, kadang dicuekin. Ya Allah, kalau memang kita katanya mau berpedoman pada Quran, kalau memang seperti itu ya faqul lahum qaulan maisura, ucapannya yang enak. Biar ngasih tapi kalau ucapannya nggak enak, itu kan ada ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, bahwa pahala sedekah kita itu bisa gugur, bisa hilang. Mani itu ngungkit-ngungkit. Dulu kita ngomongnya baik-baik, itu sekarang lagi musuhan kita ungkit-ungkit. Pakai bahasa orang bojong lagi, elu. Kan begitu ngomongnya ya. Kalau enggak gua yang nolong. Sama kayak debat tadi malam Pak Ustaz. Oh, enggak nonton mau saya ngajar. Saya yang Iya, itu namanya ngungkit. Ngungkit sih enggak, cuman adza itu menyakiti yang terima. Ya tadi. Bawa. Main tamu lu. Kasih, cuma dimaki-maki dulu. Itu dua-duanya ini menggugurkan pahala sedekah. Kalau mungkin itu kan jedanya lama ya. Mungkin sekarang ngasihnya baik-baik, cuman sekian tahun yang akan datang bisa jadi diungkit-ungkit. Nah, kalau ada itu nyakiti langsung ini depan-depan. Ngasih tapi nyakitin. Nah, itu gugurkan pahala sedekah. Kalau memang nggak bisa yo faqul lahum qaulan maisura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu sampai di leher. Ini bahasa namanya bahasa kinayah. Jangan sampai begini. Begini itu artinya bukan artinya begini, enggak. Orang yang banget pelitnya itu sampai begini aja. Apa namanya ini? Ngedelup. Pokoknya kalau ada apa-apa itu tangannya nggak pernah begini aja. Ada sumbangan musola ya. Sumbangan masjid ini. Tangannya diumpetin, nggak mau ngasih. Ini bahasa apa ya? Bahasa kinayah. Bukan bahasa langsung ini. Bahasa kiasan. Al-Quran mengkiaskan orang yang banget pelitnya itu yadaka maghlula, tangan itu terbelenggu di sini. Membahasakan orang yang pelit. Kalau orang kampung saya dulu membahasakannya pentil. Tahu pentil nggak? Pentil itu kalau diisi angin, berapapun anginnya masuk, asal bannya nampung. Tapi jangan harap angin itu bisa keluar lewat pentil itu sebelum pentil itu busuk. Lah orang pelit itu kayak pentil itu. Kalau ada apa-apa pokoknya hayo aja masuk semua. Kayak tadi itu ada lemper masuk, bolu masuk, jeruk masuk, salak masuk. Tapi jangan harap itu bolu, salak, lemper dibagi ke orang-orang, jangan harap. Itu keluar nanti kalau udah busuk ya lewat sini bisa jadi ya. Atau mungkin busuk organnya yang tubuh yang busuk akhirnya dibawa ke akhirnya kan keluar kan. Nah, itu pentil. Lah orang kalau pelit itu wataknya kayak pentil itu. Kalau ada apa-apa pengennya pokoknya
kuasain semua. Tapi jangan harap kalau udah di tangan dia bisa keluar. Itu namanya pentil. Kalau orang sini apa? Wes pokoknya pelit gitu. Kalau dikasih pokoknya masuk terus lah. Tapi nggak pernah dia keluar. Padahal bahasa Indonesia itu udah cakep loh. Kalau dalam hal masalah itu kan kita terima nih, habis nerima baru kasih. Makanya bahasanya terima, kasih. Kita terima entah gaji entah apa kita terima. Tapi jangan lupa dikasih. Di gaji ini ada hak untuk anak sekolah, ada hak untuk sedekah. Itu namanya terima kasih. Kalau pentil itu cuma terima tok tapi nggak pernah kasih. Kalau kita pokoknya terima kasih. Yang bagus ya gitu ya. Air kalau ngalir itu air sehat. Tapi air kalau mandek jadi penyakit. Bau, rezeki juga begitu. Kalau mandek jadi penyakit. Makanya kalau pengen lancar ya pokoknya. Ya tapi jangan dialirin semuanya. Di situ ada ayat lanjutannya kok. Wala tabsudha kullal basti, tapi jangan terlalu apa itu? Wes pokoknya dapat 1.000 ya dikeluarin 1.000 ya jangan. Ayat Qur'annya itu terlalu pelit ya jangan, terlalu itu kan wala tabsudha kullal basti. Kalau terlalu pelit ya jangan, terlalu terlalu royal ya jangan. Fataqauda malumam mahsura. Kalau kita terlalu pelit atau terlalu royal yo akan jadi terhina dan menyesal. Misal rezeki kan gak selamanya ada ya. Misalnya kita dapat 10.000, ya kita tunaikan haknya, sebagiannya disimpan. Nah, itu namanya wala tabsudha kullal basti fataqauda malumam mahsura. Ini etika orang dalam bersedekah. Kemudian inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu yabsutur rizqa meluaskan rizki liman yasha kepada orang yang dikehendaki. Berarti masalah banyak duit jadi orang kaya itu ya terserah Allah. Wa yaqdir atau menyempitkan rizki ya terserah Allah. Makanya ya kata orang kan katanya roda berputar ya. Bapak maknya jadi pembantu, anaknya jadi juragan. Yang bapak maknya juragan, anaknya jadi pembantu. Lah kan muter ya. Terserah Allah. Allah itu ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan dan juga Allah yang menyempitkan. Kalau memang Allah udah mentakdir sempit, biar 100 dukun disamperin nggak mempan. Tetap dagangannya sepi. Wong Allah kok itu. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap para hamba-hambanya khabiran, sangat maha mengetahui. Allah maha tahu kalau orang ini dikasih banyak duit baik apa enggak. Karena banyak orang yang ketika lagi hidupnya pas-pasan, ia sama tetangga baik, ibadahnya baik, ngajinya rajin. Giliran banyak duit, sama tetangga nggak begitu kenal. Diajak ngaji, waduh repot lagi arisan. Diajak sedekah, aduh duitnya udah kepake buat ningkat rumah 7. Nah, wes. Kayak cerita siapa? Di zaman Nabi kan ada kan? Siapa? Bukan. Sa'labah saat miskin dia dekat dengan Allah, saat kaya jauh dari Allah. Tapi ya ada orang yang kebalik. Yang dibalik. Yang kebalik maksudnya kebalik itu saat ia banyak duit ibadahnya tekun, saat kere malah mabuk-mabuk mulu. Ya ada tuh ya. Allah Maha tahu semua itu, khabiram basira. Khabir itu sangat mengetahui, sangat teliti.
basiro dan maha melihat. Maka Allah itu memberi kita yang saat ini itulah yang terbaik. Saat ini yang kita jalani sekarang ini, inilah yang terbaik. Mungkin bisa jadi loh, tiba-tiba umpama nanti ada, ini kan ada pemilihan bentar lagi, pemilihan DPR, iseng-iseng nyalon umpama, nggak modal nggak apa kok dilalah jadi, wah malah bahaya. Bisa jadi baru menjabat 2 bulan jadi DPR malah pakai seragam oranye dikandangin KPK. Ya makanya sebagusnya begini aja, udah paling bagus ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir